Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat petani Nusantara dimanapun berada, jumpa lagi di channel Nota Petani. Dalam video kali ini saya akan memberikan cara bagaimana caranya supaya mudah mengendalikan gulma. Tapi sebelum lanjut, seperti biasanya jangan lupa like, share, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya berkembang dengan bagus. Oke sahabat petani Nusantara dimanapun berada, budidaya tanaman pangan, apa yang dimaksud dengan gulma? Tumbuhan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai gulma? Nah, ini adalah pertanyaan biasanya yang dilontarkan oleh para petani. Dalam budidaya tanaman baik di lahan darat maupun di lahan sawah, seringkali tumbuh tanaman liar yang tumbuh dengan sendirinya alias tanaman liar. Kehadiran tanaman dan tumbuhan liar pada tanaman budidaya dapat menyebabkan terjadinya persaingan, baik persaingan dalam mendapatkan nutrisi di dalam tanah maupun dalam mendapatkan sinar matahari. Tanaman atau tumbuhan liar tersebut tentu saja kehadirannya tidak diinginkan karena dapat mengganggu tanaman budidaya. Tumbuhan pengganggu tanaman budidaya biasanya berupa bermacam-macam jenis rumput dan tanaman lain selain tanaman utama yang disebut sebagai gulma. Dengan demikian, definisi gulma adalah semua jenis tumbuhan atau tanaman yang tumbuh secara liar pada tanaman budidaya atau tanaman utama seperti tanaman kita misalnya padi, yang keberadaannya tidak diinginkan karena dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan dapat menyebabkan hasil pertanian kita bisa menurun. Jenis-jenis gulma pada tanaman padi di sawah, baik di lahan darat maupun di lahan sawah, kehadiran gulma selalu menjadi permasalahan utama karena gulma dapat menjadi pesaing tanaman budidaya dalam mendapatkan nutrisi dan cahaya matahari. Gulma yang tumbuh secara liar pada lahan tanaman padi dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi serta dapat menyebabkan kehilangan hasil yang tidak sedikit. Kompetisi antara gulma dan tanaman padi sawah dapat mendapatkan nutrisi yang terjadi dari awal tanam, masa pertumbuhan hingga masa pematangan bulir padi. Sangat besar sekali pengaruhnya terhadap penurunan hasil dan kualitas gabah. Nah, oke sahabat petani Nusantara, macam-macam jenis rumput padi daun lebar, beberapa jenis gulma padi daun lebar seperti kiambang. Nah, kalau di tempat saya namanya kiambang. Itu daunnya yang besar-besar yang biasanya tumbuh liar di tanaman padi. Genjer,
dan enceng padi atau wewehan. Selain berperan sebagai kompetitor tanaman padi, gulma juga dapat mempengaruhi peningkatan jumlah populasi hama dan penyakit. Keberadaan gulma yang dibiarkan tumbuh pada tanaman padi bisa menjadi tanaman inang bagi hama dan penyakit tanaman padi. Oleh sebab itu, gulma merupakan permasalahan yang harus mendapatkan perhatian untuk segera dikendalikan agar kerugian bisa dihindari. Gulma dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman padi sawah menjadi kerdil, menguning, dan sebagai tempat inang OPT atau organisme pengganggu tanaman untuk berkembang biak. Sedangkan macam-macam jenis rumput gulma padi berdaun sempit. Gulma yang sering ditemukan pada lahan padi sawah pada umumnya memiliki karakter yang tahan terhadap air dan kekeringan. Artinya, gulma pada lahan sawah memiliki kemampuan beradaptasi dengan baik pada semua kondisi yang terjadi di lahan persawahan. Secara alami, gulma lebih cepat tumbuh subur daripada tanaman yang kita budidayakan. Oleh karena itu, sering timbul pertanyaan di kalangan petani padi, mengapa gulma lebih cepat subur daripada tanaman padi? Secara umum, gulma pada lahan padi sawah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gulma berdaun lebar dan gulma berdaun sempit. Nah, berikut ini macam-macam rumput padi: obat rumput untuk padi, obat membasmi rumput jawan di lahan sawah, serta cara-cara membasmi gulma pada tanaman padi. Oke sahabat Tani Nusantara, cara membasmi gulma pada tanaman padi. Yang pertama, gulma berdaun lebar, misalnya enceng padi, gencer, wewehan atau enceng padi, kiambang atau kayambang. Yang kedua, gulma berdaun sempit, misalnya teki, rumput banto, jawan atau rumput padi-padian, atau rumput yang mirip dengan tanaman padi. Nah, cara mengendalikan gulma pada tanaman padi di sawah. Untuk menghindari kerugian hasil panen gabah akibat persaingan gulma, serta menghindari peledakan populasi hama dan penyakit, gulma perlu dikendalikan secara tepat dan benar. Berbagai cara bisa dilakukan untuk mengendalikan gulma pada lahan sawah. Antara lain, penyiangan manual menggunakan tangan, menggunakan alat penyiang gulma atau landak atau gasrok. Nah, kalau bahasa pertanian di Lombok, usrok itu kis-kis. Nah, dan menggunakan herbisida. Cara pengendaliannya dengan menyiangan tangan. Sekarang ini sudah jarang sekali dilakukan karena adanya keterbatasan tenaga penyiang. Terlebih-lebih untuk daerah-daerah yang sulit mendapatkan tenaga kerja. Demikian juga penyiangan dengan alat atau landak. Di beberapa tempat juga sudah ditinggalkan mengingat penggunaan alat ini juga memerlukan banyak tenaga
dan kadang-kadang juga bisa mengakibatkan kerusakan pada perakaran padi yang sedang tumbuh. Dengan adanya kendala-kendala itu, sekarang petani banyak beralih menggunakan cara lain yang lebih mudah dan efisien, yaitu menggunakan racun rumput yang populer. Di sini juga banyak sekali cara untuk mengendalikan gulma secara tradisional. Yang pertama, menggunakan varietas padi yang tahan bersaing dengan gulma. Yang kedua, mengendalikan gulma secara langsung, baik dengan cara manual atau menggunakan tangan, cara mekanis, cara fisik, cara biologis, dan cara kimiawi. Dan yang ketiga, mengendalikan gulma secara biologis, yaitu dengan memanfaatkan itik atau bebek. Wow, luar biasa. Dan yang keempat, menyingkirkan sisa gulma dari lahan sawah yang dilakukan pada saat pengolahan lahan. Gulma yang dapat tumbuh kembali disingkirkan dari lahan agar tidak tumbuh dan berkembang biak kembali. Oke sahabat petani Nusantara dimanapun berada, jadi jika ada penurunan hasil dalam pertanian padi, itu penyebabnya bukan karena salah pemupukan atau salah memberikan obat. Itu kesalahannya sebenarnya kita jarang sekali untuk memperhatikannya, dan kita selalu melalaikannya. Itu penyebabnya adalah karena gulma. Sekarang buat petani Nusantara dimanapun berada, kalau mau penghasilan padinya tinggi, bersihkan gulma yang ada di padi. Insya Allah hasil pertaniannya akan meningkat kembali seperti biasanya. Oke sahabat petani Nusantara, semoga bermanfaat untuk para petani dan semoga tanamannya tambah subur, tambah sehat, dan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.